Islam tahu persis bagaimana kerusakan riba. Maka Allah dan Rasul keras banget dengan riba. Siapa yang diancam? Ada 4 orang. 1, yang memberi riba. 2, yang memakan riba. Yang ketiga, yang mencatat transaksi riba. Yang keempat, yang menjadi saksi daripada transaksi riba. Bagi 4 ini saya nggak punya sesuatu kayak peringanan. Saya nggak bisa bilang tetap boleh, enggak, saya nggak bisa bilang begitu. Maka ketika saya ngisi di bank, itu yang saya bilang. Saya bilang 4 ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah. Makanya biasa setelah saya ngisi bedol desa tuh. Artinya bank-bank tuh pada keluar orang-orangnya. Karena ya gimana, saya nggak bisa untuk membenarkan. Karena ini dalil yang saya pegang, setidaknya keyakinan saya seperti itu. Gitu kan ya, oke, itu adalah tentang 4 tadi. Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Oke, sekarang kita masuk kepada ada seorang anak, bapaknya pegawai bank. Lalu kemudian dia kuliah. Waktu itu kita tanya pada ustadz kita, gimana hukumnya bapak kita kerjanya nggak halal, misalnya salah satu kerjaan misalnya kayak di bank yang 4 tadi, lalu dia punya penghasilan untuk biayain anaknya. Maka jawabannya sederhana, yang tanggung jawab bapaknya, uangnya yang dia dapat itu adalah dari usaha yang diharamkan oleh Allah, tapi ketika dia pakai itu bukan tanggung jawab anaknya. Jelas sampai di sini? Jadi anaknya nggak ada tanggung jawab di situ. Karena di antara penghasilan bapaknya selain daripada sesuatu yang haram, ada yang halal juga kan? Yang dia lakukan menghabiskan waktu, lalu kemudian untuk sesuatu yang lain kan bukan hanya riba doang. Jadi itu adalah urusan bapak ibunya, bukan sama anaknya. Nah sekarang kalau ada suami kita atau kita sendiri yang kemudian terlibat dalam perkara-perkara yang haram, misalnya kerjaan-kerjaan yang haram. Pertama yang saya sarankan adalah minta kepada Allah ampun banyak-banyak. Minta pada Allah ampun banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Dengan istighfar itu Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Istighfar pada Allah banyak-banyak, niatin, ya Allah mudahkan saya untuk cari pekerjaan yang halal. Insya Allah. Yang kedua, tetap banyak-banyak belajar. Jangan ketika kita tahu bahwasanya ini adalah haram, lantas aku nggak mau datang ke pengajian lagi. Lah, bapak ibu mau nggak datang ke pengajian, tetap hukumnya haram. Bisa dipahami ya, datang ke pengajian sehingga lama-lama hati kita menjadi semakin yakin dengan janji Allah bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah yang haram, Allah akan gantiin dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, didik keluarganya supaya keluarganya siap dengan keputusan terbaik yang akan diambil. Karena ada orang yang nggak melakukan ini, ujung-ujungnya dia cuma main keluar-keluar aja, keluarganya kacau. Akhirnya dia bilang, enggak ini demi Allah. Ya demi Allah betul, tapi keluarganya dididik dulu dong. Nah minta banyak-banyak istighfar, belajar tetap, lalu kemudian yakinin anak istrinya, keluarganya supaya dia bisa mengambil keputusan terbaik.